Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Semoga menginspirasi aktivitas Anda hari ini. Dan jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi tombol lonceng agar tidak tertinggal berita terbaru dari Ensiklopedia Al-Fatih. Pada 6 Juli 1881, para petugas lembaga kepurbakalaan Mesir pergi ke kuburan dengan menurunkan 300 pekerja. Selama 2 hari mereka melakukan pemindahan semua yang tersimpan dalam kuil laut tersembunyi itu, termasuk semua mumi para Fir'aun dan perabotan jenazah ke dalam kapal untuk kemudian diangkut ke Kairo, lalu disimpan di Museum Mesir di Bulaq, pinggiran Kairo. Menurut seorang ahli kepurbakalaan Mesir, Ibrahim An-Nawawi, peristiwa itu terjadi pada tahun 1902. Setelah pemindahan mumi Ramses II, ia membuka lapisan-lapisan untuk melihat secara kasat mata mumi itu, dan untuk mengetahui apa yang terdapat di dalam lapisan itu. Apakah ada perhiasan, jimat, atau yang lain? Yang terlihat adalah tangan kiri Ramses II terangkat ke atas setelah lapisan yang menutupi jasadnya dibuka. Ini langsung menarik perhatian, karena tidak seperti pada mumi-mumi yang lainnya. Setelah dibuka lapisan penutup tubuhnya, tangan-tangan mumi yang lain masih melingkar di atas dada mereka, seperti terlihat pada mumi Merintah. Hal ini juga dibuktikan oleh salah satu ahli kepurbakalaan yang menyaksikan langsung mumi Fir'aun ini. Aneh sekali apa yang terlihat dari Fir'aun yang mengangkat tangan ke atas. Ia seperti sedang menolak bahaya dari dirinya. Orang yang berkomentar dalam bentuk majas ironi ini mungkin tidak pernah tahu dia sedang kaget. Padahal ia telah menjelaskan terkait fenomena yang langka pada tangan kiri mumi Ramses II ini. Kita pun lalu bisa merekonstruksi apa yang terjadi sejak lebih dari 3.000 tahun, tepatnya sebelum 3.233 yang dihasilkan dari 1.225 sebelum Masehi. Tahun Ramses II meninggal, ditambah 2008 Masehi, masa kita sekarang sebagai berikut. Fir'aun dan tentara yang mengikutinya sampai ke pantai. Ia mendapati ada jalan yang terbelah di tengah-tengah laut. Fir'aun pun memutuskan untuk melewati jalan itu, yang kemudian diikuti oleh bala tentaranya dengan segala perbekalannya. Saat itu senyum kemenangan tampak di wajah mereka. Hanya butuh beberapa saat saja mereka bisa menyusul Bani Israel yang melarikan diri untuk kemudian dibawa kembali lagi ke Mesir. Pada saat hendak menyusul, tiba-tiba kaki-kaki kuda dan kereta pengangkut perbekalan terjerembab ke dalam lumpur. Bala tentara pun turun untuk menyingkirkan kereta yang terbelah agar kereta lain bisa lewat. Senyum Ramses II seketika itu hilang. Kepanikan menguasainya. Ia heran mengapa tempat itu tiba-tiba penuh lumpur. Padahal rombongan Bani Israel lewat di tempat itu juga. Bahkan sapi dan binatang ternak mereka pun bisa lewat. Ada pula kerbau di sana yang jelas lebih berat daripada kuda pengangkut mereka. Namun kaki mereka tidak tenggelam ke dasar laut. Tidak selang berapa lama menunggu, kemudian bala tentaranya selesai melepaskan kuda pengangkut mereka dari lumpur. Ia melihat dengan rasa tidak percaya apa yang ada di hadapannya. Ombak besar datang menuju ke arahnya. Betapa mengerikannya, lautan seperti menjadi satu. Air ombak datang ke arahnya dengan bergemuruh hebat. Dengan gerakan refleks, ia mengangkat tangan kirinya sambil memegang perisainya untuk berlindung dari ombak yang menggulung ke arahnya. Begitu kuatnya hempasan ombak itu dan begitu kuat pula genggaman tangannya, berakibat pada mengerutnya otot-otot lengannya yang sebelah kiri. Lengan dan tangannya pun tetap seperti itu. Ketika air menenggelamkannya dan maut menghampirinya, tangannya masih seperti itu. Akan baik kalau kita berhenti sejenak untuk mengingat perubahan yang terjadi di jasadnya setelah meninggal. Seperti diketahui, ototlah yang menjadi penyebab benda hidup bisa bergerak. Otot sendiri terdiri dari sel otot. Sel otot terdiri dari urat yang terbagi menjadi 2 macam. Ada urat yang tebal dan ada yang tinggi. Urat ini tersusun untuk menyuplai terus-menerus otot. Jika diperlukan untuk menggerakkan sendi tertentu, ada perintah dari otak kiri di syaraf yang kemudian disampaikan ke otot yang bertanggung jawab untuk menggerakkan sendi. Aliran listrik yang keluar dari otak memproses reaksi kimiawi yang berkali-kali pada posisi hubungan syaraf otot yang berakhir pada mengaktifkan enzim khusus
yang menyebabkan pemecahan protein tertentu bernama ATP, adenosine triphosphate. Protein inilah yang memberikan kemampuan yang diperlukan untuk bergerak. Benang otot yang tebal saling berjalinan dengan benang otot yang panjang. Panjang syaraf otot pun menjadi pendek. Ada penyempitan otot sehingga gerakan yang diinginkan bisa terjadi. Setelah mati di dalam tubuh, terjadi tahapan-tahapan sebagai berikut. Setelah roh meninggalkan jasad, semua isyarat apapun yang keluar dari otak berhenti. Semua otak tubuh juga mengendur. Ini yang disebut dengan pengenduran pertama. Setelah 2 jam, semua otot mulai mengkerut. Ini yang di dalam kedokteran disebut rigor mortis atau kekakuan mayat. Secara bertahap akan terjadi kekakuan pada mayat, yang mulai dari kepala, otot, wajah, lutut, dada, kedua lengan, kedua paha, betis, dan berakhir telapak tangan. Kekakuan ini berlangsung selama kurang lebih 12 jam. Pada titik ini sudah tidak mudah menggerakkan anggota tubuh pada bagian manapun. Oleh karenanya, orang-orang yang menghadiri prosesi jenazah menutup pelupuk mata jenazah saat pengenduran pertama, sehingga kedua matanya tidak bisa lagi terbuka. Inilah yang terjadi dengan Ramses II pada saat tenggelam. Saat itu syarafnya mengalami ketegangan luar biasa yang dilanjutkan dengan kejang otot. Tangan kirinya kaku. Posisi tangannya kala itu sedang memegang lengan yang dipergunakannya untuk menangkis air. Mungkin hempasan air terlalu dahsyat sehingga perisainya terlepas dari genggaman tangannya. Namun tangannya sudah terlanjur dalam kondisi seperti itu. Padahal ototnya kejang lalu kaku. Normalnya, pengenduran kedua akan terjadi setelah 12 atau 20 jam. Mungkin pengenduran itu terjadi pada semua anggota tubuhnya kecuali pada tangan kirinya. Otot-ototnya masih tertekan, persis seperti saat tenggelam. Orang-orang yang mengawetkan melihat semua itu. Ketika meletakkan lengan Ramses II ke lambung atau mendekapkannya ke dada, tangan itu kembali terangkat lagi ke posisi semula. Setelah pengawetan selesai, jasadnya diminyaki dengan minyak kelapa, balsam, dan obat gosok. Sebagiannya menyerap ke otot dan persendian. Otot-ototnya seperti karet, sementara persendiannya menjaga kelunturan otot-ototnya. Setiap kali mereka mengembalikan tangan ke dada, tangannya kembali terangkat. Mereka pun memutuskan mengikatnya ke dada dengan kain yang menyelimuti tubuhnya. Tangannya pun terikat ke dada. Abad demi abad berlalu hingga tidak kurang dari 3.000 tahun. Pada saat jasad ini ditemukan di kuil laut tersembunyi dan dipindahkan ke Museum Bulog tahun 1902, ahli kepurbakalaan membuka ikatan itu untuk dikembalikan ke posisi saat Ramses II tenggelam. Saat itu ia sedang memegang perisai untuk menjaga dirinya dari hempasan ombak yang datang ke arahnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.